Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Daramang ibu-ibu saudara. Alhamdulillah masih di kajian tadabbur surat Al-Baqarah. Teraskeun satu ayatna pas dugi ka ayat 35 Mas. Sekarang 36. Sekarang 36. 36 waktu itu cuma baru sedikit. Ayat ke-36 surat Al-Baqarah masih kisah Nabi Adam, Hawa dan Iblis di surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما, maka syaitan menggelincirkan keduanya. Fa'azallahuma syaitanu, maka syaitan menggelincirkan keduanya anha, dari surga. Fa'akhrajahuma, maka ini ada dua makanya. Fa'azallahuma dengan fa'akhrajahuma. Nanti kita tadabburi apa artinya fa dalam bahasa Arab. Fa'azallahuma, kemudian fa'akhrajahuma, maka kemudian dia mengeluarkan keduanya mimma kana fi, dari tempat keduanya berada di dalamnya, dari surga. Wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian semua, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqar, dan bagi kalian di bumi mustaqar, tempat kediaman. Wa mata'un, dan bersenang-senang, ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Bapak Ibu, ayat ke-36 ini saat syaitan berhasil mendekatkan Nabi Adam ke pohon yang dilarang. Saat sebelumnya Allah melarang Nabi Adam untuk mendekati. Wala taqraba hadhihi syajarah, di ayat ke-35. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin, dan kalian berdua jangan mendekati pohon ini, jaraknya dekat. Fatakuna minal zalimin, karena kalau mendekati pohon ini kalian berdua akan termasuk dalam golongan yang zalim. Maka syaitan menggelincirkan keduanya. Menggelincirkan yang dimaksud adalah membuat Adam dan Hawa mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketergelinciran yang pertama yang dilakukan syaitan kepada Adam dan Hawa adalah
mencoba untuk mendekati larangan Allah. Karena semakin jauh dari larangan Allah, artinya semakin jauh dari ketergelinciran godaan syaitan. Makna yang sederhana, makna yang langsung kita dapatkan. Wala taqraba fa'azallahuma. Jangan dekati, maka syaitan menggelincirkan keduanya. Ketergelinciran itu ketika coba-coba mendekati yang dilarang oleh Allah. Dan kadang cara syaitan membuat manusia dekat dengan larangan Allah dengan cara yang tidak serius. Dalam arti kalau dibuat serius, manusia otomatis menolak. Awalnya dari bercanda, awalnya dari gerai, awalnya dari biasa, awalnya ini bobot doang, ya mana dan seterusnya. Ketergelinciran selalu dimulai dengan sesuatu yang dianggap biasa-biasa. Atau dalam bahasa ayat yang lain, khutwat, step by step, langkah demi langkah, tidak langsung dimulai dari langkah yang besar, tapi dari langkah yang kecil. Dimulai dari langkah yang kecil. Fa'azallahuma. Ketergelinciran selalu dimulai dari langkah yang kecil. Hari ini kita menyebutnya efek domino. Sebelum menjatuhkan balok yang besar, yang kecil dulu. Nanti yang kecil menjatuhkan yang agak besar, agak besar, agak besar, lebih besar, lebih besar, sampai akhirnya yang terbesar juga bisa jatuh. Awalnya mungkin hanya membuat Adam itu sedikit memikirkan. Tadinya nggak kepikiran sama sekali. Ya, jangan mendekati itu termasuk jangan memikirkan sama sekali. Jauh-jauhi pikiran dari pohon itu, jauh-jauhi pandangan dari pohon itu, jauh-jauhi penciuman dari pohon itu, apalagi mulut. Dan yang dilakukan oleh syaitan sebelum mendekatkan Nabi Adam dengan pohonnya secara fisik, sini dulu, was-was dulu, pikiran dan bisikan. Mungkin dengan kemaksiatan jaraknya jauh, tapi pikirannya sudah dekat dengan maksiat. Mungkin dengan punten perzinahan jauh, tapi di dia wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari pencurian dan korupsi jauh, tapi dari sini sudah mulai kepikiran malah mau dikirkeun, malah mau dikitukeun, macelahna ya cara itunya, kumaha mun salah kapewa, kumaha. Pikirannya sudah dekat walaupun tangan dan badannya masih jauh. Fa'azallahuma, maka syaitan menggelincirkan keduanya, dimulai dari step by step. Kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, manusia itu sampai akhirnya punya kebiasaan berawal dari lintasan pikiran, dari khatirah atau khawatir. Awalnya cuma terbesit, tapi kalau ditanggapi serius, seperti iklan yang muncul di TikTok atau di media sosial kita, muncul iklan kan sekedar, tapi kitanya tertarik, klik. Nah, kalau sudah ngeklik, algoritmanya sudah mulai main, kebaca. Oh, ibu itu resepnya kantong Louis Vuitton. Ngomong ya. Oh, yang diklik ini ternyata tas merek Dolce & Gabbana. Ternyata senang dengan tas tenteng Hermes. Ini Hermes. Tas nama Hermes. Hermes. Senang mah kita nyebut anu laras nanti. Hermes. Haknya hilang, R-nya jadi huruf O, Hermes. Sekali klik langsung kebaca algoritmanya dan akhirnya muncul lagi. Seperti itu juga syaitan akan menebar banyak jebakan pikiran dan muncul lintasan pikiran. Namun diklik lintasan pikiran, kebaca apa syaitan? Oh, ini ternyata engagementnya di sini. Nanti yang muncul itu lagi.
Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang pertama lintasan pikiran. Kalau diklik lintasan pikiran ini, nanti akan muncul yang namanya keinginan. Dari khatirah ke iradah, pengen. Kalau sudah pengen dan terus di pikiran, lanjut jadi azimah. Azimah itu tekad. Qiyam. Apa qiyam bahasa Sunda teh artinya? Nya eta qiyam teh azimah teh. Karotek hate. Azimah lah, tekad begitu. Kalau keinginan masih ya bisa serius, bisa enggak. Hanya sekedar hoyong mah. Tapi kalau azimah itu artinya sudah masuk ke keranjang. Belum cek apa, sudah masuk ke keranjang. Kalau iradah itu masih ditinggalia, masih di favorit. Pelan. Mau dijawab. Macam. Sampai akhirnya sebagai pelaku. Dan akhirnya yang muncul di marketplace kita yang pernah kita klik gitu. Ya, jadi ternyata konsepnya syaitan itu iklan. Betul. Jadi manusia mempelajari dan itu dipakai. Asal dipakai untuk baik. Asal dipakai untuk jalan yang halal. Tapi psikologi manusia itu dipelajari oleh setan juga, baik setan jin atau setan. Betul. Jadi pintar-pintar begitunya. Kalau dipakai ilmu kejiwaannya untuk kebaikan, alhamdulillah. Contoh misalnya begini, bukan? Allah tuh tahu orang-orang Mekah kecenderungannya one bite piece. One bite piece itu senang ngemil. Jadi informasi itu kalau bisa pendek tapi to the point. Makanya ayat-ayat yang turun di Mekah tak berirama. Kalau bahasa kita videonya kan 3 menitan atau semenit scroll. Karena mungkin attention span-nya ya, durasi untuk fokus memperhatikannya pendek. Terlalu banyak distraksi jadi pendek-pendek. Dan Allah tahu itu. Makanya surat Makkiyah tak pendek-pendek. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Pendek. Berarti kalau senang dengan video yang pendek-pendek, itu tipe orang Mekah. Iya. Hijrah Rasulullah ke Madinah, banyak ahli kitab. Ahli kitab itu kalangan terpelajar, senang membaca, mutola'ah, jadi senang menulis. Maka karena audiensnya juga beda, metode penyampaian ayatnya juga jadi panjang-panjang. Ada orang yang senang nonton video dengan 3 menit, 1 menit, scroll, teramai scroll. Ada orang yang pendek-pendek, cik ayat YouTube nanti, ayat Facebook nanti, long, itu berarti karakter masyarakat Madinah. Ustaz, tapi mah masyarakat Bandung kumaha. Antara dua itu, pada akhirnya Allah lebih tahu jiwa manusia. Allah lebih tahu karakter manusia. Dan itu dipelajari oleh syaitan. Itu juga dipelajari oleh, bahkan kenapa dakwah Nabi Muhammad SAW itu sangat efektif, efisien. 23 tahun, bayangkan Bapak Ibu, berhasil mengubah masyarakat, bahkan awet sampai hari ini. 23 tahun. Banyak tokoh berpengaruh, influencer hebat, tapi pengaruhnya berhenti hanya setelah meninggal dunia. Atau mungkin masih bertahan, tapi setelah itu meredup dan hilang. Ada yang berusaha mencoba untuk menghidupkan lagi, tapi nggak berhasil. Jadi Rasulullah SAW ya, luar biasa. Maksudnya
ilmu kejiwaan itu bisa dipakai buat baik, bisa dipakai juga buat buruk, bisa dipakai buat cari cuan, bisa juga dipakai untuk menenggelamkan. Karena pada akhirnya hari ini kita belajar salah satu riset yang paling mahal adalah behavior, customer behavior, kebiasaan customer. Saya teh pengen mah bocoran sedikit lah, cenah ya mah cenah, cek beja di pusat. Kalau saya mau menjual barang ini A, maka saya akan menjual barang yang lebih mahal dari ini, supaya orang akhirnya membandingkan, iya mah mahal mending iya, padahal memang iya udah ditargetkan. Kalau memang setan ingin menggelincirkan ke sini, awalnya setan sok teu naon. Ya banyaklah cara setan. Intinya fa'azallahu. Dan dalam bahasa Arab, zalla yazillu. Ini kalau kita lihat di surat yang lain, antazilla qadamun ba'da thubutiha. Lihat surat An-Nahl surat ke-16 ayat 94. Memahami makna zalla. Pakai zai bukan pakai za ya. Karena kalau pakai za artinya hina. Zalla, zillun, zalil artinya hina. Kalau pakai za ayat 94. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamum ba'da thubutiha. Dan jangan kalian menjadikan sumpah sebagai alat penipu di antara kalian yang menyebabkan kita sedang mentadaburi kata zalla. Zalla itu artinya tergelincir setelah kokoh. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Zalla itu artinya tergelincir. Tergelincir. Fatazilla, maka tergelincirlah, qadamun, kakimu, kaki, ba'da, setelah, thubutiha, kokoh dan tegapnya. Jadi kalau kita gunakan makna zalla di ayat ini, kita sudah sering sampaikan ya Bapak Ibu, di antara metode memahami ayat Al-Quran, kita cari kata yang sama di ayat yang lain. Karena Allah kalau menggunakan kata, itu selalu presisi, akurat. Tidak pernah berubah maknanya. Tidak seperti kita yang da sami ieu artina, jadi sinonim tadi gonta-ganti. Tapi Al-Quran, bahasa Al-Quran itu bahasa yang akurat, sehingga tidak boleh ada sami ieu hartosna gitu. Sama ini kok artinya antara kolbun dengan fuadun digantos tidak boleh. Jadi tazilla qadamun artinya tergelincir. Maka kalau kembali ke surat Al-Baqarah, fa'azallahuma syaitan, apa maknanya? Maka syaitan menggelincirkan Adam dan Hawa, padahal Adam dan Hawa posisinya itu sudah kokoh. Kokohnya bagaimana? Sudah jauh-jauh dari pohon, ternyata bisa digelincirkan sampai akhirnya mencicipi pohon. Tadi sampai mana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Bu? Dari mulai lintasan pikiran, kemudian muncul keinginan, dari keinginan lanjut ke tekad, dari tekad dikerjakan. Check on. Iya, langsung dibayar, langsung ditransfer, langsung dipilih heula kita. Mau pengiriman instant delivery, mau yang same day, mau yang COD, mau yang kargo, mau yang free ongkir special delivery. Karena ibu mah subscribe ke spesial khusus, jadi ada ongkir potongan begitu, diskon, ongkir, promo begitu. Macam-macam. Pilih, transfer, itu namanya mengerjakan. Fi'il, perbuatan.
Dan kalau perbuatan dilakukan berulang-ulang, maka jadi kebiasaan. Dan kalau kebiasaan tidak pernah diubah, maka jadi karakter. Lihat, dari lintasan pikiran ke karakter berapa lama perjalanannya? Khutuat syaitonnya sampai jadi punten. Fir'aun itu waktu lahir lucu, gemoy, imut. Betul? Dan tidak ada bayi yang lahir jadi monster langsung, malah ya. Lucu. Kenapa Fir'aun berubah jadi Fir'aun? Bagaimana syaitan berhasil menggelincirkan Fir'aun tadi? Awalnya mungkin lintasan pikiran dari syaitan yang buruk diklik. Setelah diklik iklan muncul terus-terusan jadi hoyong, diklik deh. Setelah hoyong ternyata tekad, diklik deh. Dan diulang-ulang masalahnya. Kalau cuma sekali seperti Nabi Adam, kemudian diistighfaran astagfirullahaladzim, terus meser barang iya padahal mah aya keneh di lomari, tobat ya Allah, tobat moal deudeuyeun. Eta mah diampuni ke Allah oge. Tapi lamun deui we Jadi yang dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya jadi kebiasaan dan jadi watak, inilah yang berbahaya. Usjud mana? Fa'azallahuma, maka syaitan menggelincirkan. Fa dalam bahasa Arab itu artinya fa sababiyah, hubungan sebab akibat. Ada hubungan sebab akibat antara mendekati dengan digelincirkan. Jangan coba-coba mengikuti dan mendekati karena pasti akan digelincirkan oleh syaitan. Fa'azallahuma. Punten, sekarang kita lanjut lagi ya ke humanya. Fa'azallahuma, maka syaitan menggelincirkan siapa? Maka syaitan menggelincirkan keduanya. Pernah kita bahas ini? Pernah ya? Ini ada yang bilang iya, ada yang bengong. Keduanya. Karena di dalam Islam baik Adam ataupun Hawa sama-sama punya tanggung jawab terhadap amal perbuatannya, tidak ditemblekan ke Adam saja. Karena dalam agama lain setan itu menggoda Hawa, Hawa kemudian menggoda Adam. Sementara di dalam Al-Quran setan menggoda keduanya dan menggelincirkan keduanya. Jadi sudut pandangnya yang berbeda. Kalau dalam Islam ya bukan laki-laki digelincirkan oleh perempuan dan perempuan digelincirkan oleh setan, enggak. Dan laki-laki juga bisa digelincirkan oleh setan. Fa'azallahuma, maka keduanya digelincirkan, maka syaitan menggelincirkan keduanya. Anha, dari surga. Jadi siapa yang membuat Adam dan Hawa akhirnya keluar dari surga? Ya, bukan Allah. Betul? Setan. Fa'azallahuma syaitanu anha. Jadi jangan sampai ada kemudian kalimat bahwa Allah yang menggelincirkan, membuat Adam dan Hawa kemudian keluar dari surga. Enggak. Setan tegas. Fa'azallahuma fa'akhrajahuma. Maka setelah tergelincir dari surga, dia mengeluarkan keduanya dari tempat dia semula. Siapa yang dimaksud dengan dia? Setan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma. Jadi fa'ilnya atau subjeknya kembali ke yang terdekat. Kembali ke yang terdekat. Siapa? Syaitan. Fa'akhrajahuma, maka syaitan mengeluarkan keduanya. Mimma, dari apa-apa, karena keduanya fihi berada. Dan
dulu saya sampaikannya sebelumnya, bagaimana cara syaitan menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga. Bisa dilihat surat Al-A'raf. Waktu itu belum sempat kita lanjutkan ya, surat Al-A'raf ya. Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-20. Sudah atau belum waktu itu? Sudah sedikit. Baik, kita mulai dari ayat 20, 21 dan 22. Seperti inilah makna fa'azallahuma. Seperti inilah arti dari bagaimana syaitan menggelincirkan dan membuat Adam dan Hawa keluar dari surga. Pertama, fawaswas, yang tadi kita sampaikan. Waswas itu lintasan pikiran, muncul iklan, menggoda untuk diklik. Fawaswas. Sadana siga gitu waswas. Kalau di surat Al-Baqarah fa'azallahuma syaitan, kalau di surat Al-A'raf fawaswasalahuma syaitan. Artinya bentuk dari dan cara menggelincirkannya itu dimulai dengan waswas. Betul, pikiran halus. Yang kadang kita menganggap ini bisikan hati, padahal bisikan syaitan. Bagaimana cara membedakan bisikan hati dan bisikan syaitan? Dengan mengingat Allah, bisikan syaitan bisa hilang. Tapi kalau bisikan hati dan godaan hawa nafsu, etamar ada hese. Hanya kalau ada bisikan lagi saum misalnya teh, ada bisikan miyamin, miyamin, miyamin. Langsung ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiba-tiba hilang. Datang lagi, tapi beda sebelah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Muncul lagi sirop. Karena menjelang Ramadan sok muncul sirop. Kalau berubah-berubah setelah kita ta'awuz, itu bisikan syaitan. Dia hilang, tapi dia datang dalam bentuk yang berbeda. Karena buat syaitan tidak penting maksiat. Yang penting buat syaitan adalah tergelincirnya. Mau tergelincir pakai mie yamin, mie baso, seblak, apapun yang penting tergelincir. Ini mah ilustrasi. Jadi nggak penting yang mana yang diklik, yang penting mah yang klik. Jadi saya sebagai pemilik barang saya ada banyak, disebar Facebook ads, Instagram ads, mana wae nu diklik nama. Yang penting itu bagian dari punya saya. Tapi kalau bisikan hawa nafsu cenderung fokus hoyong nate eta deui. Jadi dengan ta'awuz, dengan ingat Allah, bisikan syaitan bisa diminimalisir. Betul. Baca buka marketplace, baca ta'awuz lah. Baca doa masuk pasar lah. Jadi ada promo 12 tak kedap deunya. Yang kedua saum. Karena saum itu mempersempit aliran darah dan syaitan jadi tidak leluasa untuk bergerak. Makanya kalau masuk bulan Ramadan, syaitannya dikerangkeng, di penjara. Baik, yang pertama waswas. Fawaswasa lahumas syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Ini tujuannya syaitan menggelincirkan Adam adalah untuk apa waktu itu? Untuk memperlihatkan aurat kepada keduanya. Menampakkan keduanya apa yang tertutup dari mereka dan untuk auratnya. Yang kedua, bagaimana cara syaitan menggelincirkan Adam? Dengan menafsirkan ulang perintah Allah. Jadi sesuatu yang berbeda 180 derajat. Satu bisikan halus
dua, membolak-balikan penafsirannya. Kata syaitan, punten, sebelum kata syaitan, kata Allah gimana di surat Al-Baqarah? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati pohon ini, kalau kamu dekati maka kamu akan jadi zalim. Ditafsir ulang oleh syaitan. Kata syaitan, Adam tahu nggak kenapa Allah melarangmu mendekati pohon ini? Sebenarnya supaya kamu tidak jadi malaikat atau tidak jadi sosok yang kekal di surga. Padahal kata Allah, kalau mendekati jadi zalim. Kata syaitan, kalau mendekati nanti jadi malaikat. Kalau mendekati nanti bakal kekal di surga. Bolak-balik kan? Jadi kalau di surat Toha waktu itu kita sampaikan ya, sudah disampaikan atau belum? Kalau di surat Toha syaitan menyebutnya dengan bahasa yang lebih spesifik. Kalau bahasa kita merebranding syaitan. Di surat Toha itu asa pernahnya kita menyampaikan ini? Di surat Toha ayat 120, surat ke-20 ayat 120. Karena cerita ini terus berulang dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Jadi satu cerita dengan cerita yang sebelumnya itu saling melengkapi, sambung menyambung menjadi satu. Itulah cerita Nabi Adam. Di surat Taha ayat 120 bahasanya begini. Surat 20 ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan. Mirip seperti surat Al-A'raf tadi ya. Fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Bisikan halus, wahai Adam, maukah aku tunjukkan untukmu syajaratil khuldi, pohon keabadian dan pohon kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi iblis memberi nama untuk pohon yang dilarang oleh Allah dengan nama yang disukai oleh manusia, namanya pohon keabadian. Padahal itu bukan nama dari Allah, itu nama dari syaitan untuk pohon yang dilarang oleh Allah. Bahasa kita ieu teh haram tapi dibungkusna dengan nama-nama yang indah-indah. Itu perilakunya syaitan. Misal minyak babi tapi bungkusnya minyak zaitun. Kata Allah jangan dekati, kata iblis, oh sebenarnya maksud Allah jangan mendekati itu karena Allah tidak ingin kamu begini. Ini tuh sebenarnya namanya pohon keabadian. Jadi membranding ulang, packaging ulang kemaksiatan supaya menarik hati manusia, itu kerjaan iblis sejak di surga untuk menggelincirkan Nabi Adam. Dan cerita ini bukan cerita masa lalu yang sudah berlalu, tapi cerita yang akan terus berulang dan berulang. Allah menyebutnya zina. Manusia menyebutnya pekerja komersial. Allah menyebutnya misalnya riswah, suap. Manusia membungkusnya dengan nama hadiah, ya mah. Kadeuduh. Kadeuduh. Ini kadeuduh. Allah menyebutnya khamar. Manusia membungkusnya minuman energi. Allah menyebutnya dan seterusnya lah begitu ya. Allah menyebutnya Allah menyebutnya ini aurat. Manusia menyebutnya seni. Ini seni.
Rasulullah menyebutnya Rasulullah menyebutnya ini wanita yang tidak pernah saya lihat di dunia. Wanita yang gimana hadisnya teh? Kasiatin, ariyatin, ma'ilatin, mumilatin. Kata Nabi ada dua golongan yang belum pernah saya lihat. Jadi jahiliyahnya wanita jahiliyah itu nggak pernah seperti ini. Seperti apa? Kata Nabi, yang berpakaian tapi telanjang, yang kemudian berlenggak-lenggok seperti punuk unta. Jadi, manusia menyebutnya kebebasan berekspresi. Betul? Kebebasan berekspresi. Jadi selalu dibungkus dengan sesuatu yang selalu menarik hati. Padahal kata Allah tidak boleh. Nah, untuk contoh nanya banyaklah. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Yang keberapa sekarang, Bu? Cara syaitan menggelincirkan. Yang pertama bisikan halus. Yang kedua merebranding, memberi nama, packaging, memperindah. Bahasa Qur'annya yuzayyinu lahumus syaitanu a'malahum, membuat indah sesuatu yang haram. Yang ketiga, cara syaitan menggelincirkan Nabi Adam adalah waqasamahuma, ayat ke-21. Dan syaitan bersumpah kepada keduanya. Tentu sumpahnya sumpah atas nama Allah. Atas nama Allah. Jadi syaitan berani menggunakan nama Allah untuk membuat Adam melanggar perintah Allah. Bahasa kita sudah pakai ayat-ayat. Kalau tadi kan ngebungkus yang haram jadi yang menarik. Kalau ayat 21 pakai nama Allah membuat manusia melanggar perintah Allah. Demi Allah, ieu mah halal. Tah ieu ayatna oge. Tapi dibalikkeun ayatna teh. Tapi di switch ayatnya. Dan Nabi Adam tidak nyangka kalau ada yang berani bersumpah atas nama Allah tapi untuk maksiat. Kalau bahasa sekarang begini. Apa hukumnya secara peraturan? Kalau ada orang yang berani memalsukan tanda tangan gubernur, presiden. Ini kata presiden. Padahal mah henteu. Dia yang nanda tangan karena dia bisa gitunya mengikuti tanda tangan presiden. Ini sudah ditandatangani oleh Pak Presiden, sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur, Pak Wali, Pak Wakil, Pak Kepala Dinas, Pak CEO, Pak Manajer sudah tanda tangan. Dan seterusnya. Apa hukumnya secara peraturan kalau ada orang yang memalsukan tanda tangan? Kena delik enggak? Kena pidana pasti. Delik pidana, pemalsuan tanda tangan. Nah, ini yang dimaksud dengan waqasamahuma, dan syaitan bersumpah kepada keduanya atas nama Allah. Bahasa kita memalsukan, dalam tanda petik ya, memalsukan tanda tangan Allah untuk menipu Nabi Adam alaihissalam. Memakai nama Allah, ayat-ayat Allah, firman Allah, tapi di twist, dibelokkan. Ini yang ketiga, cara syaitan menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa kita diajarkan oleh Allah, dibolekerkan oleh Allah? Kenapa Allah membongkar cara syaitan menggelincirkan Adam dan diabadikan dalam Al-Quran? Ini salah satu hikmahnya, belajar tentang cara penjahat melakukan modus operandi kejahatan. Nah, biar kita bisa waspada. Ada orang misalnya buka YouTube cara membongkar gembok. Nah, naonan jadinya rek malik supaya saya tahu gembok mana yang paling bagus. Dan itu salah satu metode Al-Quran.
Gitu. Pelajarilah keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi untuk menjaga kita dari keburukan. Itu dilakukan oleh sahabat Hudzaifah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat yang lain nanya ke Rasulullah itu cara ke surga, jalan ke surga, kebaikan apa yang paling besar pahalanya, itu mainstream pertanyaan para sahabat. Mayoritas bertanya seperti itu. Tapi pertanyaan Hudzaifah, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Fitnah apakah yang paling berbahaya? Jalan ke neraka apakah yang sering membuat orang tergelincir? Jadi mindsetnya agak beda, cara bertanyanya agak berbeda. Dan itu tidak ditegur oleh Nabi, nanya tentang kararitu atau enggak. Rasulullah memberikan jawabannya. Karena Al-Quran pun mengajarkan Waqasamahuma, dan syaitan kemudian bersumpah atas nama Allah kepada Adam dan Hawa. Sekali lagi Bapak Ibu perhatikan, Allah selalu menggunakan kata huma. Fawaswasalahuma liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma illa an takuna malakain au takuna minal khalidin. Wa qasamahuma, gambaran bahwa kedua-duanya digoda oleh syaitan, bukan cuma salah satunya saja. Yang keberapa sekarang? 1 bisikan, 2 penafsiran, packaging ya. Yang ketiga pakai nama Allah. Yang keempat, inni lakuma laminan nasihin. Adam, Hawa, sesungguhnya saya termasuk pemberi nasihat kepada kalian berdua. Tampil sebagai sosok yang peduli dan perhatian. Dan ini salah satu jebakan syaitan, menggunakan empati dan simpati manusia. Menarik ya, sigana benar. Jenggotannya, sigana bisa dipercaya. Kopeahannya, sigana tidak akan menggelincirkan. Baju kokona bagus ya, sigana piraku, dan seterusnya. Nah, sama juga Pak Ustadz. Emang contoh. Mudah-mudahan Allah jauhkan saya dari sifat seperti itu. Daripada nyontohan batur. Betul. Jadi reminder, jadi pengingat. 1, syaitan itu sudah pakai sumpah. Dan Bapak Ibu kita sedikit tadabbur dari sisi bahasanya ya. Ini dalam bahasa Arab itu huruf taukid untuk menegaskan. Gitu. Kalau kita ngomong dengan orang lain dan tidak harus meyakinkan, kita nggak usah pakai sumpah, kita nggak usah pakai ada penekanan, penegasan, dan intonasi yang tinggi. Contoh, saya penasihat Bapak Ibu. Itu kalimat yang tidak ada penekanan sama sekali. Saya penasihat Bapak Ibu. Datang. Terpercaya Pak Ustadz. Demi Allah, saya ini ingin menasihati Bapak Ibu. Sudah mulai ada satu penekanan. Waduh Pak Ustadz. Demi Allah, saya benar-benar sayang ke Bapak Ibu teh, ingin menasihati. 2 penekanan. Waduh Pak Ustadz mah. Demi Allah, nyaan ya mau ceri ucing. Penekanannya ada berapa? 3. Sudah pakai sumpah, sudah pakai intonasi, dan sudah siap Di ayat 21 ada 3 penekanan. 1 sumpah, wa qasamahuma. 2 inni dalam bahasa Arab ini huruf taukid untuk menegaskan. 3 la. La pendek, bukan la panjang. La minan nasihin. Normalnya kalimat ini begini Bapak Ibu. Ana lakum minan nasihin. Saya bagi kalian berdua termasuk yang ingin menasihati. Itu kalimat biasa. Tapi kalau ingin menegaskan tambah sumpah. Demi Allah, saya bagi kalian berdua termasuk yang ingin menasihati. Masih juga tidak dipercayai, demi Allah, sungguh benar-benar
saya bagi kalian berdua termasuk yang ingin menasihati. Masih juga belum dipercaya. Demi Allah, sungguh saya benar-benar bagi kalian yang berdua benar-benar termasuk yang ingin menasihati. Jadi penekanannya itu ada dalam kata qasamahuma, penekanannya ada dalam kata inni, dan penekanannya ada dalam huruf la. Yang senada, yang seirama, yang sefrekuensi dengan ayat ini seperti dalam surat Al-Asr. Wal asri, itu sumpah. Innal insana, sesungguhnya manusia, la fi khusrin. 3 kali ada penekanannya, sumpah, inna, la. Di ayat ini juga sama. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Jadi apa yang keempat tadi? Cara iblis menggelincirkan Nabi Adam adalah tampil sebagai sosok yang meyakinkan kepada Adam untuk menasihati, peduli, perhatian, sayang, dan seterusnya. Adam, ieu mah pepeujeun ti senior. Pepeling ti kolot anu pernah tinggal di surga. Karena Adam baru diciptakan kemarin sore. Sing percaya ka mamangdamnya. Demi Allah, ieu bakat kunyaah ka Adam. Namun Adam pengen tinggal di surga dan tidak ingin dimutasi ke dunia. Kita pernah cerita ya, cerita mutasi. Makan buah atos. Anu perusahaan kayak sudah taros kan atosnya. Pilih bosan lah. Jadi kalau Adam ingin stay di kantor pusat dan gak pengen dimutasi ke kantor cabang, karena di kantor cabang maripuh, daya AC, HC jauh dan seterusnya. Kalau Adam pengen stay di kantor pusat, makan buah itu, masuk ke ruang terlarang itu. Iya mah bakat punya dan saya sudah puluhan tahun kerja di perusahaan ini. Inni lakuma laminan nasihin. Ada nasihat ternyata yang tujuannya justru menggelincirkan manusia. Kata-katanya nasihat, tapi ternyata menggelincirkan. Maka ya pada akhirnya setiap nasihat itu harus diukur. Apakah nasihat ini membuat saya lebih dekat dengan perintah Allah atau makin jauh dari perintah Allah? Apakah nasihat ini membuat saya makin jauh dari larangan Allah atau makin dekat dari larangan Allah? Gitu ukurna. Jangan melihat tampilannya walaupun kasep. Jangan melihat tampilannya walaupun siga mustad. Berjenggot mustadnya mustad. Karena iblis berhasil meyakinkan Adam karena tampilannya sebagai nasihin, sebagai sosok yang menasihati, tapi isi nasihatnya membuat Adam makin dekat dengan pelanggaran. Betul? Dan yang seperti ini di zaman modern banyak. Dan semoga Allah jaga saya supaya tidak termasuk yang gitu. Mudah-mudahan. Kadang tampilannya seperti ustadz padahal mah dukun. Uskun. Ustadz dukun. Uskun anta. Wa zaujuka jannah. Ciga nu bage, kata-katanya manis. Hah? Apa? Nah, semua akan pret pada waktunya. Jadi pada akhirnya jangan lihat tampilannya, tapi lihat apakah kata-katanya membuat kita lebih dekat dengan perintah Allah, lebih jauh dari larangan Allah, atau sebaliknya. Karena kalau nasihatnya justru membuat kita makin dekat dengan larangan, ya apa bedanya dengan godaan iblis atau syaitan kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan akhirnya yang ke-5 terakhir yang ke-5.
fadallahuma bighurur. Maka syaitan membujuk keduanya untuk mencicipi buah itu dengan ghurur. Tipu daya yang terakhir, cara syaitan menggelincirkan yang terakhir dengan trik namanya gurur. Apa itu gurur? GR, gede rasa. Gurur itu begini, contohnya gurur begini. Adam, kalaupun ini pelanggaran, Allah itu maha pengampun, pengasih, penyayang. Sakali moal. Apalagi Adam kan sudah dimuliakan oleh Allah, diajarkan langsung ilmunya oleh Allah, dekat dengan Allah. Kepeleset sedikit, andai ini pelanggaran, walaupun Adam ini bukan pelanggaran, saya percaya, imam percaya ke mamangnya, percaya ke saya, ini mah bukan pelanggaran. Kalaupun ternyata ini pelanggaran, Allah maha pengampun, pengasih dan penyayang. Dan Adam karena dekat dengan Allah, Allah mah bakal diampuni. Itu namanya GR, gurur, gede rasa, babari tobatna. Apalah kumaha cara tobat tidak, terus diajar ke Pak Ustaz ayat 3 cenah hiji kieu dua. Jadi aya nama dan satu. Itu namanya gurur. Cara syaitan yang paling bukan paling ampuhnya, puncaknya, karena 1, 2, 3 juga semuanya ampuh, dan gongnya, puncaknya itu di huruf, di gede rasa. Tenang dah ustad ieu, tenang dah sering isi ceramah ieu piraku tergelincir, tenang dah hafal Quran ieu piraku hafid mabab. Itu namanya gurur. Gurur. Tenang dah ahli majelis taklim ieu, tenang dah ahli masjid ieu, aman lah. Itu namanya gurur. Jadi membuat manusia tidak waspada karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa dah Allah mabageur. Betul Allah bageur, betul. Tapi Allah bageur itu kalau sudah berbuat maksiat, bukan untuk dipakai berbuat maksiat. Maksudnya begini, Pak Ustaz, Allah teh maha penerima taubat kan? Betul, maksiat salah penggunaan, walaupun benar maknanya. Kebenaran dan cara menggunakan kebenaran itu dua hal yang berbeda. Jadi Allah At-Tawwab itu digunakan untuk mereka yang sudah tergelincir dalam maksiat supaya segera kembali ke Allah, bukan memotivasi orang supaya menjauh dari Allah. Penerima taubatnya benar, tapi cara menggunakannya itu juga harus benar. Apakah Allah Maha Pengampun untuk semua dosa-dosa? Iya. Tapi kalau itu dipakai, ada Allah Maha Maghfir, akhirnya dipakai untuk berbuat dosa, itu namanya huruf. Karena Al-Ghafur, At-Tawwab, Ar-Rahim itu digunakan untuk mereka yang sudah tergelincir supaya segera kembali ke Allah, bukan supaya mereka menjauh dari Allah. Itu huruf. Tenang abi kan kamari tos umroh, kamari abi tos haji, kamari abi tos saum di bulan Ramadan, kamari abi tos nyumbang, berarti ayeuna teu naon sakali mah maksiat oge. Seueur keneh tabunganna lamun nya oge bakal kacoceng, apa kacoceng? Ternodai. Terkurangi tabungannya piraku sadayana jadi CF. Itu namanya huruf. Hadallahuma bihur. Nulisnya ghain, ro, waw, ro. Bahasa Indonesia nama GR. Terlalu gede rasa dan merasa aman. Lihat surat At-Takwir. At-Takwir surat naonnya? Ayat yang bunyinya begini. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal al-infitar, bukan At-Takwir. Ini akar kata yang sama, hurur dengan gharraka, gharra. Al-Infitar ayat ke-6. Al-Infitar ayat ke-6. Ya ayyuhal insanu
insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai seluruh manusia, apa yang membuatmu tertipu dari Tuhanmu yang maha mulia? Apa jawaban para ulama? Kemuliaan-Mu lah ya Allah yang membuat kami akhirnya merasa tertipu. Maksudnya bakatku bageurna Allah teh, jadi orang sok ngagampangkeun. Itu namanya gharor. Ma gharraka, gitu ya. Apa yang membuat kalian terperdaya dari Tuhan kalian yang maha karim? Kata para ulama ya, karena Allah terlalu, punten Bapak Ibu, kalau ada orang yang terlalu baik, seringkali betul? Saya menemukan tulisan di belakang truk. Kan macam-macamnya tulisan di belakang truk teh. Nah, ada tulisan begini. Kuberikan untukmu hati yang tulus, kau balas aku dengan trauma serius. Ayah itu. Karena tambah sudah kaman begitu. Saya mencari yang unik-unik lah begitu. Semacam. Kuberikan untukmu hati yang tulus, kau balas aku dengan trauma yang serius. Yang unik-unik mada sok di fotoan. Jadi manusia yang baik kadang orang ngagampangkeun. Dan tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau salah menggunakan kebaikan Allah, itu namanya gurur. Gurur inilah yang dipakai oleh syaitan. Fadallahuma bihurur. Maka terus dibujuk dengan semua tipu daya. Ya, terjemahan bahasa Indonesianya tipu daya. Walaupun tipu daya bahasa Arabnya macam-macam. Ada makidah juga tipu daya, ada khud'ah juga tipu daya. Ya, kalau gurur itu tipu daya dari gede rasa tadi. Perasaan kalau punten lamun ngaprospek batur dalam bisnis mah GR itu adalah pokoknya bisnis ini akan prospek moal bangkrut. Nah, itu teh gurur. Jadi cuman diceritakan positif. Nah, pokoknya mah 1 tahun bakal punya Pajero, 2 tahun bakal punya pesawat jet pribadi, 3 tahun bakal bisa punya awan kinton. Tapi nggak diceritakan resikonya tahun pertama begini, tahun kedua, dan itu yang membuat orang jadi gurur. Termasuk kalau kita belajar Asmaul Husna, yang kita ceritakan cuma Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Lembut, Maha Baik, Maha Pemberi rezeki, tapi tidak diceritakan Allah Jabbar, Allah Muntaqim, Allah Mutakabbir. Kalau cuma cerita surga saja, manusia cenderung gurur. Kalau cuma cerita neraka saja, manusia cenderung putus asa. Betul? Maka yang dilakukan oleh iblis adalah positif, dan jadi toksik. Muncullah toxic positivity. Positif. Surga tenang, Adam kan sudah lama tinggal di surga. Kiraku Allah teh moal kan kalau kita mensyukuri nikmat di surga bakal terima kan sedikit dan seterusnya lah. Macam-macam lah cara iblis untuk membuat manusia itu gede rasa dan lupa untuk melihat sisi lain yang berbahaya. Jangan cuma cerita surga tapi juga cerita neraka. Jangan juga cuma cerita neraka tapi juga harus cerita surga. Fadallahuma bihurur. Maka syaitan membujuk keduanya dengan tipu daya. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah.
Tergodalah Adam dan Hawa untuk mencicipi buah itu, dan setelah dicicipi, bahasa Qur'annya bukan dimakan tapi dicicipi. Zaqa, baru sedikit. Baru mencicipi, karena dosa itu mau dicicip, mau dimakan, mau secuil, mau banyak sama. Atau hari kita masa kalian seueur. Minuman keras itu, minuman keras itu walaupun setetes ataupun sebotol tetap haram. Ada ngan sakeceret ieu sama. Ya, sama haram. Ya, sama. Atau hari kita mah mendingan korupsi 30 triliun. Bedanya kalau 30 triliun harus mengembalikan 30 triliun dan harus minta maaf kepada korban 30 triliun. Karena ini hubungannya bukan hablum minallah, hablum minannas. Betul? Kalau yang dicuri satu orang, maka harus kembalikan ke orang tersebut dan harus minta maaf kemudian dihukum. Betul? Kalau misalnya minjemnya ke satu orang, berarti harus dikembalikannya ke satu orang. Ini minjemnya bukan mencuri. Kalau minjemnya ke 10 orang, ke 10 orang. Ayeuna kalau mencuri uang rakyat. Bayang? Berapa banyak dosa yang harus dia tanggung kalau misalnya yang misalnya teh anu 100 babu maafkan, anu 2000 mah teu, dan seterusnya. Tapi kalau di sisi Allah dosanya aman. Dan nanti yang siga tadi begitunya, orang-orang yang jadi korbannya juga akan nuntut nanti di akhirat. Secara hukum sama-sama dosa. Jadi baru mencicipi, dan yang namanya mencicipi itu belum sampai habis semuanya. Komo satangkaleun mah belum. Falamma dzaqa. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Adam, walaupun baru sedikit, efeknya sudah kelihatan. Itu kasih sayang. Karena kalau tidak disayang, diistidraj, cicipi, tenan naon geuningan, akhirnya numpuk, jelegur. Baru dicicipi, dzaqa syajarah, sudah langsung kelihatan auratnya. Alhamdulillah. Daripada jadi karat, daripada numpuk, ya, daripada membunuh, sedikit langsung kelihatan efeknya. Walaupun nyeri, tapi lebih baik nyeri hari tahun langsung diobati daripada nggak kedetek. Sehat abi mah, sehat, tapi eta setiap hari makananna tidak higienis, tapi udah jag celeger, akhirnya jegur we misalnya tuh jadi naon, misalnya jadi parah misalnya begitu. Itu ilustrasi di badan manusia. Lebih baik langsung mencret, puntennya mencret misalnya teh, itu lebih baik. Indikatornya sensitif. Makin sensitif indikator, tanda Allah makin sayang ke kita. Berbuat dosa langsung gelisah, asa teu nyaman, alhamdulillah. Daripada berbuat dosa, biasa we, nyantai we. Itu lebih ngeri bahkan. Baru dicicip langsung merosot sarungna teh. Amun disarung. Nya bahasa Qur'annya badat lahuma sau'atuhuma, langsung nampak bagi keduanya auratnya. Dan enggak pakai kata penghubung. Dua-duanya yang mencicipi. Lihat, falamma, maka ketika keduanya mencicipi buah yang terlarang tadi, Allah tidak pakai kata penghubung fabadat atau summa badat, tapi langsung badat. Pas dicicipi langsung nampak auratnya. Jadi sangat sensitif tubuhnya Nabi Adam terhadap dosa, terhadap makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pas makan sesuatu yang nggak cocok dengan badan dia langsung liur begitunya, langsung karaos, asal puyeng kieu berarti sensitif. Tapi lamun makan dan nggak kerasa apa-apa, tandanya alarmnya sudah tidak jalan dan itu lebih bahaya. Punten. Ngisi bensin, ketinggali, turun nanti ketinggali. Itu lebih baik. Walaupun misalnya indikator nanti tina tapi real memang sakitu. Dibanding napul wae ieu teh. Padahal bensinna ngan sakieu deui gitu. Anu koneng nu kelap kelipna teh huruf. Tapul wae gitu. Itu lebih bahaya. Falamma dzaqa syajarata badat lahum sawatuhuma, salah satu nikmat dari Allah kalau ada yang tidak sesuai dengan badan, yang tidak halal dan tidak thayyib, langsung kelihatan efeknya. Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah, dan mulailah Adam serta Hawa menutupi auratnya dengan dedaunan surga. Apa artinya? Artinya Nabi Adam punya rasa malu. Hawa sebagai manusia yang pertama, perempuan pertama, punya rasa malu saat auratnya buka. Saat androkna morosot, gitu ya. Saat sarungna morosot, saat androk itu. rok atau rok. Saat roknya morosot, saat sarungnya morosot, saat kerudungnya merosot, saat kelihatan auratnya langsung berusaha menutupi. Artinya manusia itu fitrahnya punya rasa malu. Manusia pertama punya rasa malu. Tidak seperti yang digambarkan di buku pelajaran Pithecanthropus erectus, nanti lactobacillus bakteri Lactobacillus casei shiratain. Nah, anu seri mah apal lah. Yang tahu aja lah. Nanti Escherichia coli. Jadi manusia pertama tidak seperti yang digambarkan di buku sejarah yang telanjang bulat dan tidak berpakaian. Betul. Manusia pertama adalah manusia yang tahu kalau auratnya kebuka langsung cari daun, nu ayana daun. Dan ini bahan baku pertama raw material industri tekstil. Mau Bu? Oh nya daun. Duka daun naon tuh kana. Dadaunan aya di kebon pokona. Duka daun cecor bebek gitu. Ini waraqil jannah. Industri tekstil pertama atau pakaian pertama Nabi Adam setelah auratnya tersingkap adalah dedaunan surga. Min waraqil jannah. Setelah sebelumnya Nabi Adam itu berpakaian di surga dengan pakaian yang indah. Kalau Allah menyebutnya sundus dan istabrok. Sutra halus dan sutra berat. Sutra ringan, sutra berat. Ini waraqil jannah. Kemudian kita lanjut ayatnya. Jadi sebelum kita balik lagi ke surat Al-Baqarah, orang tamatkan sampai ayat 22. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka. Nadahuma. Dalam bahasa Arab, nada ini panggilan untuk jarak jauh dengan suara yang lantang dan keras. Nida itu panggilan dengan suara yang kencang.
Nada memanggil jarak jauh, naja berbisik jarak dekat. Naja, munajat dari kata. Naja yunaji munajah. Nada yunadi nida. Azan itu disebutnya nida karena azan itu suaranya lantang, kencang dan kedengar kemana-mana. Tapi kalau kita curhat ke Allah disebutnya munajat, najat. Kemudian Allah memanggil keduanya, menyeru mereka berdua. Ini artinya ada jarak antara Allah dengan Adam. Setelah Adam mengikuti kata-kata syaitan. Dari mana suasana berjaraknya ini tergambar? Dari kata nada. Sekali lagi ya. Nada itu memanggil orang yang jauh dengan suara yang tinggi. Karena jaraknya jauh, suaranya tinggi dan lantang. Dan kenapa suaranya tinggi? Supaya kedengeran. Dan kenapa Adam jadi jauh? Karena Adam mendekatnya ke setan. Betul. Kalau mendekatnya ke setan dipanggilnya kencang, tarik, jorokan. Tapi kalau mendekat ke Allah, bisa cukup. Kenapa suami istri yang saling mencintai itu dalam diam pun bisa saling memahami? Karena hatinya sudah dekat. Tapi kalau hatinya jauh, walaupun jaraknya dekat, jejorowokan. Orang lagi marah itu kenapa jejorowokan? Jejeretean, teriak-teriak. Karena sedang berjarak, sedang jauh. Hatinya ya, bukan fisiknya. Hatinya. Tapi kalau hatinya lagi dekat, lagi romantis-romantisnya seperti tanggal 1 ini. Mau aja jorokan. Oh enggak ngaruhnya. Jadi Allah memanggil dengan suara yang kencang. Nada itu suaranya kencang. Jadi jangan dibaca alam anhakuma antil rada tarik. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Itu namanya nada. Walaupun kalau dibaca pelan kita tidak dosa. Ini cuman lebih ke keindahan cara membaca Quran supaya nadanya sesuai dengan maknanya. Adam, Hawa, bukankah sudah saya larang kalian berdua mendekati pohon itu? Jauh. Padahal saat Allah ngasih tahu jangan dekati pohon ini. Dan sini, jangan dekati pohon ini ya. Siap ya Allah. Ayo kita menjauh. Dan Nabi Adamnya malah mendekat. Kata Allah, jangan. Sudah saya bilang jangan dekati pohon itu. Maka kalau orang mengikuti syaitan dan menjauhi Allah, pasti bakal banyak teriakan-teriakan yang mungkin bentuknya bukan sekedar suara. Bisa jadi aib kita tersingkap, dan itu bentuk teriakan dari Allah. Bisa jadi orang tahu tentang rahasia-rahasia buruk kita, seperti Nabi Adam tersingkap auratnya, itu bentuk teriakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi misalnya ada musibah-musibah tertentu, itu bentuk teriakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam anhakuma antil, bukankah sudah saya katakan, sudah saya larang jangan mendekati pohon itu, dan saya katakan kepada kalian syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Dan ini teguran keras, sangat keras. Kan bisa dibejaan, itu bahasa Sundanya. Kan sudah saya kasih tahu, wa aqul lakuma, sudah saya bilang sebelumnya. Ya. Sudah Allah sampaikan bahwa syaitan itu musuh yang nyata setelah syaitan tidak mau menghormati Nabi Adam untuk sujud. Adam, hati-hati, ini musuh yang nyata bagi kalian berdua, jangan diikuti. Tapi ya begitulah. Gara-gara 5 tadi ya, ke musuh juga bisa ikut. Musuh bisa tampil sebagai sosok penasihat dan akhirnya nasihatnya diikuti, tapi kalau mengikuti musuh pasti akan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat terakhir lah, ayat 23, supaya tuntas, karena di surat Al-Baqarah ini yang disebut fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Qala, maka keduanya berkata, Adam dan Hawa kemudian berdoa,
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb kami telah zalim kepada diri kami sendiri, tidak mencari kambing hitam walaupun digelincirkannya oleh syaitan. Kami yang sudah zalim kepada diri kami sendiri. Karena yang paling berat dalam taubat adalah mengakui kesalahannya, bukan mencari kambing hitamnya. Mengalahkan diri sendiri, ego, ya Allah, ya saya akui ini perbuatan saya. Bukan suami saya sudah ya Allah, dan istri saya kia ya Allah, dan bapak saya kia ya. Apaan sudah takdir ya Allah, komo lamun kitu mahnya. Apalagi kalau langsung menyalahkan takdir. Apaan sebelum ini terjadi 50.000 tahun sebelumnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bermaksiat menggunakan takdir tidak jauh berbeda seperti iblis. Iblis itu menggunakan takdir Allah untuk bermaksiat. Jadi kalau ada yang bermaksiat kemudian menyalahkan, menggunakan takdir sebagai alasan, perlu dikumahakeun. Digaplok. Kunaon maling? Sudah takdir. Kepret. Kok kunaon saya dikepret? Oke. Kepret deh. Takdir. Tapi Nabi Adam tidak menyalahkan siapapun, ngeblaming diri sendiri. Kami sudah zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, dan langsung fokusnya ke perbaikan. Fokusnya bukan lagi membahas alasan dan kenapa saya melakukan. Fokusnya langsung, ya Allah, yang saya butuhkan adalah ampunanmu dan kasih sayangmu. Jadi kalau kita masuk tergelincir ke dalam sumur, tunjukkan kepada orang bahwa kita sedang berusaha untuk keluar dari sumur. Dan kasih sayang Allah itulah yang membuat Nabi Adam kemudian diangkat dari sumur. Jadi Allah itu senang. Ini istilahnya siapa? Siapa penulis kitab Al-Hikamnya namanya? As-Sanad. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata beliau, air itu akan mengalir kalau kita merendahkan muaranya dan meninggikan hulunya. Makin deras alirannya. Betul? Dan ampunan serta kasih sayang Allah itu akan mengucur dengan deras kalau kita merendahkan diri di depan Allah dan kita meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Saya salah ya Allah, dan saya mengharapkan kasih sayangmu dan ampunanmu. Itu artinya merendahkan diri di depan Allah dan meninggikan Allah, maka curahannya akan besar. Tapi kalau meninggikan diri di depan Allah, ya. Kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari mengutip ayat begini. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang fakir. Jadi maksud Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau ingin dikasih sedekah dari Allah berupa ampunan dan kasih sayang, jadilah sosok yang fakir kepada Allah. Karena makin menunjukkan kebutuhan kepada Allah, makin merendahkan diri, makin merendahkan muaranya, makin hilir ya. Makin rendah hilirnya, makin deras alirannya. Ya Allah, saya fakir, saya berdosa, saya ngaku salah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, diangkat. Ilustrasinya begini, Bu. Kalau kita lagi butuh ke seseorang, ibu misalnya ke suami, mumpung tanggal hiji misalnya. Bagaimana cara mengoloinya? Cara mengoloinya kan diangkat-angkat, dipuji-puji, kelek-ketek, dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih begitunya. Papa kok makin glowing? Pergi kaset. Keren. Oh, teman. Oke, ayah ilmu nak mau lebih jalan.
Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang disampaikannya. Kita cukupkan tadabbur surat Al-Baqarah tadi. Ayat ke berapa tadi teh? 36 dan 37 sekalian. Fatalaqa Adamu mir rabbih. Oh 36 ya. 36 sampai tadi fa'azallahuma. Cara syaitan menggelincirkan Nabi Adam sampai akhirnya syaitan mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Dan seterusnya. Nanti kita lanjut lagi insyaallah ayat 36 37 bagian walakum fil ardi mustaqar wa qulna ihbitu dan walakum fil ardi mustaqar. Karena nanti ihbitunya dua kali. Ihbitu sebelum sebelum talaki kalimat dan ihbitu setelah talaki kalimat. Insyaallah pertemuan berikutnya Senin ke-3. Ada pertanyaan? Ya?